Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu dimanapun Bapak berada. Kami sangat bersuka cita bisa kembali menyapa Bapak Ibu di dalam ibadah kita saat ini, ibadah PA. Dan kami sangat bersyukur, bersuka cita juga, semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan, kemampuan, kehebatan kami sehingga kami masih bisa ada sebagaimana ada ya. Bapak Ibu secara manusia, Bapak Ibu juga pasti mengalami banyak tantangan, banyak sekali masalah dalam hidup. Tapi yakin dan percaya kalau kita bisa ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan, kemurahan dan karunia dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan kehidupan kita. Mari kita senantiasa gunakan kehidupan kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Melalui di dalam setiap tindakan kita, melalui setiap perkataan kita, dan juga setiap waktu-waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara saat ini ya di dalam ibadah secara bersama-sama walaupun hanya melalui virtual, tapi kita tetap bersyukur ini semua bisa kita lakukan, bisa kita jalani bersama dengan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, tetap kita kobarkan semangat di dalam diri kita untuk selalu bersekutu dan melayani Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita saat ini. Kita memuji Tuhan dan saya rindu kita untuk bersama-sama mengangkat pujian dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah lah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi dari semula. Dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah lah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita angkat pujian dari awal, dari semula. Dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Terima kasih. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita angkat pujian di awal.
dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, oh. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Tanpa kita sadari, kita juga harus akui bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan kita memang ada di dalam rencana Tuhan. Ya, sebab itu Bapak Ibu, kita ada saat ini semuanya karena Tuhan. Mari kita syukuri, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan henti, jangan pernah berhenti untuk senantiasa bersyukur. Karena kita ada semuanya karena Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu dan kami betul-betul berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam ya Tuhan. Kami menyatakan ungkapan syukur, segala pujian, segala hormat bagimu ya Tuhan. Sebab tiada yang kami dapat balaskan kepadamu atas segala yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau satu-satunya Allah kami yang betul-betul peduli dan memperhatikan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami mau beribadah, kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan pemahaman yang baik kepada kami. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau bukakan hati kami, Engkau bukakan mata rohani kami, Engkau bukakan pemikiran kami supaya kami dapat melihat kedalaman, supaya kami dapat melihat betapa besarnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa jaga mereka saat ini Tuhan, berhadirat atas mereka, memberikan hikmat untuk dapat mengenal, memahami Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau juga pakai hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan. Engkau tuntun pikiran, Engkau tuntun perasaan hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Engkau tuntun, Engkau berotoritas, Engkau berkuasa atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang hamba katakan semuanya adalah benar-benar dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian pertama dengan rekan-rekan yang ada di tempat ini. Ada Daud, ada juga Saudara Ferry. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya.
Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kita dengan kasih karunia, melimpahkan kita dengan berkat dan rahmat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, ya luar biasa, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November ya. Dan saat ini betul-betul ya rasanya kok cepat sekali ya. Tapi memang seperti itulah kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita masih kecil, waktu itu terasa begitu sangat lama. Waktu yang dinanti-nantikan kok lama tak kunjung datang. Tapi kalau kita sudah beranjak dewasa, waktu itu begitu cepat berlalu rasanya. Tapi kita harus melihat dengan kehidupan kita apa waktu begitu singkat rasanya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita isi di hari-hari hidup kita Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu saat ini saya juga, mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir silakan bisa saling sapa juga satu dengan yang lain, komen shalom untuk menyapa satu dengan yang lain ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat siapa-siapa yang hadir saat ini ya, dan kita bisa berbahagia di dalam persekutuan ini. Untuk itu Bapak Ibu, saya tidak ingin lama-lama lagi, maafkan sudah terlalu mengambil banyak waktu. Ya, kita akan langsung saja. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu ya, sampai minggu kemarin kita masih belajar tentang manusia atau antropologi. Bapak Ibu masih ingat ya, atau ini merupakan suatu ilmu atau kajian tentang manusia ya, tentang manusia. Nah Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang asal usul manusia, tentang komponen atau unsur-unsur yang terdapat pada manusia, atau juga Bapak Ibu kita sudah banyak juga diberikan pemahaman juga tentang tujuan ataupun tanggung jawab hidup manusia dan lain-lain Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali yang sudah kita dapatkan, bahkan sampai kepada pernikahan ya. Kita sudah belajar juga tentang pernikahan. Wow, ya saya rasanya kayak gimana ya, saya sendiri atau mungkin juga Saudara Daud ketika membahas tentang pernikahan ini merupakan satu hal yang agak unik ya, karena kami sendiri belum menikah. Tetapi itulah firman Tuhan, kami bersyukur sebab firman Tuhan itu begitu komplit ya, begitu luar biasa menjelaskan segala sesuatu, sehingga siapapun dia sudah menikah atau belum menikah, kalau dia sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka akan ada banyak hal yang dia pahami ya. Untuk itu sangat bersyukur dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, dan juga kesempatan yang juga Bapak Ibu Saudara sekalian percayakan kepada kami untuk bisa menyampaikan hal-hal yang demikian. Itu sangat luar biasa. Yang juga suatu kehormatan bagi kami sebagai hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang pernikahan yang begitu sangat, ya kalau dibilang rumit ya tidak juga. Kalau dibilang satu hal yang betul-betul mendatangkan kebahagiaan, itu bisa juga demikian. Dikatakan hal yang nyaman itu iya, dikatakan rumit itu iya juga. Tapi ya begitulah kehidupannya. Saya bilang ya gampang-gampang susah, tetapi kita akan belajar. Kita sudah lewati banyak hal di sana, sekarang kita akan lanjut. Setelah menikah, ya setelah menikah apa yang akan terjadi? Atau apa yang akan kita lakukan setelah kita menikah? Mungkin kita akan berpikir, mungkin kalau orang yang mungkin yang masih muda, atau mungkin yang dulu-dulu mungkin Bapak Ibu juga pernah berpikir demikian. Kalau saya nanti sudah dewasa, pingin punya istri, menikah, pingin menikah punya istri, terus nanti punya anak, menghidupi istri dan anak, setelah itu tugas selesai. Hidup itu tidak sesimpel itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu tidak sesimpel itu. Hidup memang begitu sangat-sangat kompleks. Tetapi kita harus melihatnya. Apa yang Tuhan inginkan di dalam sebuah pernikahan. Dan akan jadi seperti apa pernikahan kita. Atau pernikahan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menikah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana kondisi pernikahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya saya ingin menyatakan atau menerangkan sesuatu yang lebih luas dari sebuah pernikahan. Nah, sebelumnya kita akan melihat ya Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Nah, masih di situ ya Bapak Ibu ya. Ini tentang pernikahan ya kita lihat ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki
akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Wow, luar biasa. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka ini akan mengambil satu komitmen atau mengambil satu keputusan untuk hidup bersama tanpa terikat dengan orang tua. Dan bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, mereka ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk kehidupan mereka, mereka itu akan membangun suatu pernikahan. Ya, jadi mereka hidup tidak bergantung lagi kepada orang tua, tetapi mereka berdiri sendiri sebagai kehidupan yang baru di dalam suami dan istri. Nah, sebab itu saya katakan mereka itu akan membangun satu kubu. Ini bukan, sebenarnya salah juga saya katakan kubu ya. Kalau dikatakan kubu berarti ada satu gap ya. Tetapi saya kasih pembandingnya atau persamaannya, yaitu komunitas ya. Kubu yang baru atau komunitas yang baru. Jadi mereka ini berdua meninggalkan komunitas mereka yang lama, dalam artian keluarga ya. Jadi meninggalkan ayahnya dan ibunya di dalam komunitas ayah dan ibu satu rumpun di situ, mereka tinggalkan itu dan mereka membuat satu komunitas yang baru. Dan dia tidak sendiri, melainkan bersama dengan pasangan yang telah dia pilih. Nah, itulah pernikahan. Terus nanti setelah itu mereka akan menjadi orang tua. Nah, jadi setelah menikah mereka akan menjadi orang tua. Nah, dan ini di sini dikatakan mereka bersatu dengan dia bersatu dengan istrinya dan sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi mereka ini menjadi satu bagian atau lingkup terkecil, ya bagian paling terkecil dari masyarakat, ya. Yaitu nanti kita akan lihat seperti apa itu atau apa itu ya. Nah Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bisa tangkap ya. Itulah pernikahan yang secara sederhana yang sudah kita pahami selama ini, yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, sebenarnya yang ingin saya katakan, inilah hal yang harus kita ketahui terkait dengan pernikahan atau apa yang akan terjadi setelah menikah. Nah, setelah menikah, maka akan kita bertemu dengan hal ini, yaitu keluarga. Ya, sebenarnya kalau dikatakan sebenarnya memang kita membahasnya tentang keluarga, tetapi saya lebih ingin kita melihat yang ini rumah atau home. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris kalau kita katakan keluarga itu sangat umum ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris betul-betul dibedakan, ada a house dan ada home. Nah, jadi house itu rumah, tetapi home itu, home itu merupakan satu keadaan di dalam keluarga. Nah, itu home. Nah, jadi bagaimana kondisi keadaan atau keadaan di dalam rumah tangga itu atau keluarga itu, nah itulah home. Kondisinya seperti itu. Dan home ini bukan sesuatu yang dia tidak pernah, tidak berarti negatif. Home ini konotasinya baik. Tidak pernah ada sesuatu yang negatif di dalamnya. Jadi home makanya selalu dikatakan, kalau mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar istilah ini, home sweet home. Saya memahami hal ini ketika saya mendengar sebuah lagu sekuler. Dan itu ada sebuah film kartun yang memang betul-betul saya sangat suka dengan lagu itu. Jadi lagunya kira-kira seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang mungkin ngerti, ada sedikit ngerti bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa pasti bisa tahu ya. Jadi lagunya seperti ini. I know love will find the way. Aku tahu cinta atau kasih akan menemukan jalan. Anywhere I go, I'm home. If you are there beside me. Kemanapun aku pergi, aku akan merasa nyaman atau merasa seperti di rumah jika engkau berada bersamaku. Nah, jadi di sini saya mengatakan, oh ternyata memang berbeda antara rumah bangunan dan ada sebuah kondisi atau keadaan yang betul-betul nyaman ya. Jadi keadaan nyaman itulah rumah, ya a home yang maksud saya ya. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang keluarga,
Maka kita adalah anak-anak Tuhan, maka saya katakan kita ini adalah di dalam keluarga Kristen, maka seharusnya keadaan kehidupan kita di dalam keluarga kita adalah sweet home. Jadi keluarga yang indah. Nah, tapi sebelumnya itu Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat seperti apa sih keadaan kita ketika kita di rumah. Atau apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kata rumah, atau seperti apa rumah impian kita. Nah, saya akan menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sih orang-orang itu berpikiran tentang rumah idaman. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seperti apa sih rumah idaman kita? Ada beberapa orang ingin mengatakan, saya itu pengen rumah yang mewah, ya. Rumah yang ya ada rumah itu megah, rumah itu indah, rumah itu penuh dengan barang-barang berharga dan lain sebagainya. Atau mungkin mengatakan, rumah saya itu rumah yang besar. Atau mungkin rumah saya kalau nanti saya menikah saya harus punya rumah yang seperti ini, seperti itu. Semua orang bisa menyatakan pendapatnya atau ekspektasinya tentang sebuah rumah yang dia impikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini saya taruh sebuah ayat, itu Kejadian 2 ayat 8. Nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan ini di akhir. Seperti apa sih keluarga yang Tuhan inginkan? Keluarga Kristen yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Nah, rumah seperti apa yang seharusnya kita itu hidup di dalamnya? Bagaimana sih kehidupan Kristen ketika di dalam rumahnya itu ada benar-benar ada Tuhan? Nah Bapak Ibu yang terkasih, hal terpenting yang saat ini yang saya ingin bagikan buat kita sekalian adalah mengenai rumah. Atau saya katakan simpelnya adalah tentang keluarga. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan satu bagian yang betul-betul penting bagi kita semua. Sebagaimana kita hidup sebagai orang tua, bagaimana kita hidup sebagai anak, bagaimana kita hidup sebagai keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang penting untuk kita pelajari saat ini. Keluarga. Nah tetapi kita akan lanjut lagi Bapak Ibu. Pembahasan ini memang saya buat sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu karena saya juga ingin Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Bisa jika punya waktu Bapak Ibu bisa cari-cari info tentang keluarga dan lain sebagainya. Sangat banyak, sangat banyak. Nah, sangat banyak sekali. Nah, jadi inilah perbedaan antara pernikahan dan keluarga. Kalau pernikahan itu, lingkupnya itu hanya di dalam lingkup itu suami dan istri. Tetapi kalau kita berbicara tentang keluarga, maka itu tidak hanya suami istri tetapi juga ada anak. Nah, jadi lingkupnya jadi bertambah. Memang ada orang-orang mengatakan kalau dia sudah mengatakan tentang nikah itu sudah lengkap, pemahamannya itu sudah lengkap semua di situ ya. Tetapi menurut saya itu lebih sebenarnya ada dua bagian. Kalau kita mengatakan nikah berarti itu lingkupnya hanya di dalam suami dan istri, tetap karena itu hubungannya betul-betul hubungan yang erat dan hubungan yang spesial yang memang tidak bisa kita campur adukan sebenarnya ya. Kalau pernikahan itu hanya untuk suami dan istri, itu pernikahan. Tetapi kalau kita berbicara tentang keluarga seperti saat ini yang sedang kita bahas, maka kita akan melihat bahwa ternyata ada bukan hanya suami, istri, tetapi juga ada anak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini merupakan satu hal yang betul-betul kalau kita lihat secara mendalam, memang ini pembahasan mengenai keluarga itu sebenarnya bukan lagi suatu hal yang asing Bapak Ibu. Tetapi karena apa? Saya juga bingung ya. Mungkin karena sudah terlalu sering kita dengarkan atau mungkin sudah banyak orang terlalu sering dengarkan sehingga dianggap sepele, dianggap enteng. Nah, sehingga Bapak Ibu, fakta membuktikan bahwa di zaman ini banyak sekali banyak sekali keluarga yang hidupnya hancur, anak-anak terlantar,
Banyak sekali anak-anak terlantar, hidup di pinggir jalan, hidup di jalanan. Mereka seolah-olah tidak peduli lagi dengan orang tua. Seolah-olah hidup tanpa orang tua. Nah, inilah yang terjadi kondisi zaman ini Bapak Ibu. Sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu, jangan sampai hal ini kita lewatkan. Jangan sampai hal ini kita anggap enteng. Karena menjadi sebuah komunitas atau keluarga, ya, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kita harus pahami itu Bapak Ibu. Dan tanamkan di dalam setiap hati kita. Ini memang betul-betul satu anugerah dari Tuhan. Kita bisa hidup berkeluarga. Tetapi Bapak Ibu, kita harus juga tahu. Karena terkadang orang itu ya di dalam kenapa banyak keluarga yang hancur, kenapa banyak keluarga yang ini karena di sini start awalnya itu salah. Start awalnya itu mereka keliru. Di dalam nikahnya suami istrinya itu banyak. Karena ya kalau misalnya kita katakan tidak sepaham satu dengan yang lain itu suatu hal yang biasa sebenarnya. Tetapi banyak orang yang tidak bisa menerima kekurangan istrinya. Tidak bisa menerima pendapat suaminya. Tidak bisa menerima pendapat anak-anaknya. Tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Tidak bisa menyatakan kasih satu dengan yang lain secara utuh, secara sempurna. Tidak bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Maka yang akan terjadi adalah berantakan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau di zaman ini kita lihat keluarga yang berantakan itu memang suatu hal yang biasa sekarang. Sudah tidak bisa kita tutupi lagi. Itu memang suatu hal yang biasa. Tetapi yang luar biasa bagi kita adalah bagaimana di dalam kehidupan kita bisa menyatakan kasih Tuhan dan kita bisa tetap teguh berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Jadi salah paham satu dengan yang lain itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain, itu yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang keluarga, itu tidak hanya sekedar kita berbicara tentang bagaimana orang tua bertanggung jawab untuk menghidupi anaknya, suami bertanggung jawab untuk menghidupi istrinya, memberikan nafkah dan menyekolahkan anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Dan juga ya tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Ada sebenarnya besar tanggung jawab di sana yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Nah, dan itu justru yang terpenting tetapi sangat-sangat banyak sekali diabaikan. Kita akan lihat. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bagaimana sebenarnya kita hidup di dalam keluarga Kristen. Nah, keluarga Kristen Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan sebuah keluarga yang seharusnya semestinya itu dibangun atas dasar kasih. Bukan kasih yang sembarang kasih ya Bapak Ibu ya. Tetapi kasih dibangun atas dasar kasih Kristus. Ya. Bukan hanya seperti kasih, ya hanya seperti kasih kita menginginkan dia lalu kita mengasihi dia, tidak hanya sebatas itu. Tetapi kita mengasihi dia bagaimana kita mengasihi dia seperti Kristus mengasihi. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya juga pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi suami dan istri itu betul-betul hidup di dalam pernikahan itu memang harus kita melihat bagaimana Kristus, seperti Kristus melihat kita. Sebagaimana kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana di dalam kehidupan kita itu kita menikah. Saya nanti akan menikah, Bapak Ibu yang sudah menikah. Di dalam pernikahan kita itu bukan hanya kita sekedar, oh saya butuh seorang istri. Oh karena saya ini punya banyak kekurangan sehingga saya betul-betul saya ambil istri. Atau mungkin saya suka dia, saya cinta dia, lalu saya ambil dia menjadi istri. Lalu kita hidup serumah dan kita bahagia. Tidak hanya sederhana itu Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita mengambil keputusan untuk menikah. Berarti itu kita betul-betul kita sudah mengerti bahwa ini merupakan kehendak Tuhan bagi saya secara pribadi.
Dan saya temukan juga orang yang sama yang mengerti bahwa dia itu tahu ketika dia menikah. Kenapa dia menikah? Karena dia mengerti kehendak Tuhan sehingga dia melakukannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Seperti yang saya juga katakan bahwa sebenarnya kalau kita katakan menikah itu hidup di dalam pernikahan, itu bukan tujuan utama kita hidup Bapak Ibu ya. Tetapi itu memang penting di dalam kehidupan kita, tetapi itu bukan yang utama di dalam kehidupan kita. Yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Saya sudah pernah katakan itu Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga Kristen, hubungan suami istri atau hubungan di dalam keluarga itu dibangun atas dasar kasih, bukan kasih mengingini dia sebagai perempuan lalu hidup bahagia, membahagiakan dia, tetapi betul-betul mengasihi seperti Kristus mengasihi. Terus di dalam keluarga Kristen, menjalani kehidupan keluarga atau kehidupan nikah, maka semuanya itu di dalam perjalanan itu, kita harus jalaninya itu di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Atau di dalam terang kebenaran Kristus Bapak Ibu. Jadi hidup berdasarkan firman Tuhan. Dibangun atas dasar kasih Kristus. Lalu kita menjalankan kehidupan kita di dalam keluarga itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi bukan hanya berdasarkan apa kata orang. Lalu kita mengatakan, karena dia ini adalah orang yang hebat, panutan kita. Kita ikuti apa kata dia lah. Kita ikuti, dia ini kan orang yang hebat, terus kita nanti ikuti dia. Mungkin Bapak Ibu sekarang kan banyak itu motivator-motivator, orang-orang hebat yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang hebat. Terus mereka mengatakan demikian, orang ini hebat. Mungkin Bapak Ibu ketika dengar, ketika mungkin sekarang kan di YouTube banyak. Bapak Ibu bisa lihat, nonton sambil senyum-senyum. Betul sekali pandangannya ini. Ya, itu tidak salah Bapak Ibu, itu tidak salah. Tetapi itu bahayanya adalah terkadang orang yang seperti itu akan mengabaikan firman Tuhan lalu mengikuti orang seperti itu. Jadi orang itu jadi Tuhannya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan Kristen, keluarga Kristen, menjalani kehidupan di dalam keluarga harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan dengar kata orang, tetapi dengarkanlah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa itu mendengar firman Tuhan, bisa memaknai firman Tuhan? Ya, kita harus selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan dengarkanlah. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan artinya seperti ini, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa yang kita ucapkan, tetapi jangan jadi orang yang egois. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Ya, bagaimana kita bisa mendengar Tuhan berbicara? Inilah kata hati Tuhan. Atau inilah seperti dikatakan orang-orang atau mungkin anak-anak muda. Inilah surat cinta Tuhan buat kita. Nah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan itu berbicara. Namanya aja firman Tuhan, berarti itu perkataan Tuhan. Dan disinilah Tuhan akan berbicara kepada kita. Sangat disayangkan Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Bagaimana dia bisa menjalankan kehidupannya di dalam kebenaran atau di dalam terang kebenaran Kristus. Kalau dia sendiri tidak hidup, tidak suka dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya juga sering sekali mengoreksi pribadi saya. Sudahkah saya itu suka akan firman Tuhan ini? Memang terkadang Bapak Ibu ya, saya akui kadang-kadang ada rasa jenuh ketika membaca firman Tuhan. Kadang-kadang merasa ngapain sih? Itu memang godaan-godaan yang selalu datang pada kita, tetapi harus bisa kita lawan. Mau tidak mau, ini adalah kebutuhan kita Bapak Ibu. Bukan kebutuhan kebutuhan seperti saya butuh uang. Ini melebihi dari itu semua Bapak Ibu ya. Kehidupan kita terpenting. Ini merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita. Lebih dari uang, kita sangat butuh uang, tetapi ini nilainya jauh melebihi dari itu semua. Tapi bukan berarti seperti ini Bapak Ibu ya. Kita hanya urus ini saja terus kita tidak mau kerja, kita tidak mau mengusahakan hal-hal yang lain. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi semuanya itu harus kita seimbangkan berjalan bersamaan. Jasmani kita butuh penghidupan, rohani kita juga butuh penghidupan Bapak Ibu ya. Dan inilah yang membuat rohani kita hidup. Firman Tuhan.
Nah, sebab itu ini tidak hanya berguna secara individu, tetapi ini luar biasanya berguna secara di dalam komunitas, khususnya di dalam keluarga. Apalagi kita Bapak Ibu yang disebut sebagai keluarga Kristen atau orang-orang Kristen. Di dalam kehidupan kita, firman Tuhan harus menjadi yang terutama. Sudah sangat sering mungkin saya katakan ini ya Bapak Ibu. Mungkin jika saya hitung mungkin kalau tidak mendekati 100, tetapi ini saya rasa mungkin sudah lebih dari 100 kali saya omongkan selama saya ada di sini. Bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu merupakan satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan. Terus yang selanjutnya, keluarga Kristen itu seharusnya menjadi keluarga yang selalu memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi sangat disayangkan. Kita mengaku sebagai kehidupan Kristen, orang-orang Kristen percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak memuliakan Tuhan. Ya. Nanti kita akan melihat banyak kasus-kasus bahwa orang-orang Kristen, saya dulu pernah ada di dunia itu. Saudara Daud juga pernah mengalami hal itu. Saya secara pribadi atau juga saudara Daud, kami terlahir dari keluarga kalangan hamba-hamba Tuhan. Tetapi kami pernah mengalami hidup di dunia yang gelap, hidup di dalam dunia yang betul-betul jauh dari Tuhan, melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saat ini betul-betul, walaupun saya tidak bertanya kepada Daud secara langsung, tapi saya tahu bahwa keadaan saat ini membuat kami sangat bersyukur. Kami bisa dimenangkan, kami bisa keluar dari dunia yang betul-betul tidak diinginkan oleh Tuhan, yang membawa kami kepada kebinasaan. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, mari kita deteksi secara pribadi. Ya, mari kita deteksi secara pribadi keadaan keluarga kita. Apakah sudah sesuai dengan hal-hal yang demikian? Mungkin ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu bisa tambahkan, tetapi ini saya hanya buat hal-hal yang umum, yang rata untuk kita semua. Apakah kehidupan keluarga kita sudah dibangun di atas dasar kasih Kristus? Apakah kehidupan keluarga kita itu berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan? Ya. Apakah keluarga kita merupakan keluarga yang mencintai firman Tuhan? Ya. Jangan mungkin kita di dalam kehidupan kita, ya banyak sekali saya temukan ya, orang-orang Kristen buat status captionnya, puji syukur atau terima kasih Tuhan. Banyak sekali kata-kata indah yang memuliakan Tuhan di dalam setiap caption yang diupload di sosial media. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupannya sehari-hari jauh dari ini. Hanya di sosial media memuliakan Tuhan dengan kata-kata yang indah. Tetapi di dalam karakternya secara pribadi tidak memuliakan Tuhan. Bahkan karakternya atau tindakannya itu justru mencela nama Tuhan. Sehingga tidak jarang kita dengarkan orang-orang itu berkata demikian. Wih, statusnya rohani. Tetapi perilakunya roh halus. Roh halus. Itu tidak jarang. Sangat sering saya dengar itu Bapak Ibu. Sangat sering. Bagaimana keadaan keluarga kita? Saya tidak ingin saya dikatakan sebagai orang yang menghakimi, tidak. Tetapi mari kita sendiri yang melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita deteksi pribadi kita atau sebagai orang tua, mungkin suami istri sebagai penanggung jawab dari keluarga, komunitas kecil yaitu keluarga. Deteksi sendiri bagaimana keadaan keluarga kita. Apakah ini ada di dalam keluarga kita atau justru jauh dari kita? Kita sendiri yang tahu. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut. Saya tadi bilangnya singkat tapi ini ternyata tidak bisa singkat ya. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Tapi tenang aja, tidak akan lama-lama.
Nah, sekarang karena ini sudah bagian di akhir, jadi ini kita dari topiknya apa, judulnya ini Bapak Ibu sudah bisa menebak, oh ini pasti sudah di dekat-dekat penghujung ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pentingnya keluarga itu, pentingnya keluarga Kristen. Nah jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa ternyata keluarga itu sebenarnya sangat penting bagi Tuhan. Sangat penting bagi Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan keluarga itu ada bukan hanya sekedar ada begitu saja, tetapi apalagi di dalam keadaan yang seperti ini, ketika manusia itu sudah berada di dalam dosa Bapak Ibu, keluarga itu begitu sangat penting bagi Tuhan Bapak Ibu. Penting sekali. Kenapa penting? Karena di dalam keluarga ini, dimulai dari dua orang tadi Bapak Ibu yang memutuskan untuk mengambil yang ingin mengambil satu keputusan untuk menjadi suami istri atau berkomitmen untuk hidup bersama-sama, meninggalkan orang tua dan mandiri bersama-sama dengan istrinya menjadi satu daging. Dari situlah akan turun sebuah generasi atau akan bangkit, akan datang sebuah generasi yang luar biasa. Dan generasi yang akan datang ini melalui Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menikah, yang akan datang atau mungkin yang akan menikah, dengar baik-baik, di dalam keluarga ini itu akan ada, di dalam nikah ini akan menghasilkan sebuah generasi. Ya, pernikahan itu akan menghasilkan sebuah generasi, di dalam keluarga itu akan menghasilkan sebuah generasi. Dan di dalam keluarga ini generasi itu akan dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, besar sekali tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi masa depan gereja bahkan bangsa itu dimulai dari keluarga. Itu sebabnya sangat penting keluarga itu. Bahkan Tuhan itu juga, bagi Tuhan keluarga itu penting. Karena di dalam keluarga ini Tuhan akan berkarya. Tetapi kalau keluarga itu tidak mau dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, maka ya tidak tahu bagaimana generasi itu akan jadi, ya jadinya seperti apa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dari keluarga ini lahir sebuah generasi. Dan di dalam keluarga ini juga generasi itu dipersiapkan. Jadi pentingnya keluarga itu adalah untuk mempersiapkan generasi yang baru. Orang tua, Bapak Ibu mungkin, ya saya nanti akan menikah, menghasilkan keturunan mungkin, terus nanti akan meninggal. Yang melanjutkan itu adalah generasi yang selanjutnya. Anak-anak saya nanti Bapak Ibu ya, Saudara Daud, Saudara Ferry nanti akan menikah dan anak-anak mereka akan menjadi penerus. Nah itulah generasi. Generasi itu kalau tidak dipersiapkan dengan baik, dengan matang, maka jadinya untuk kedepannya akan menjadi kacau balau Bapak Ibu ya. Nah dan yang penting juga selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga itu merupakan satu pendidikan terbesar, lembaga pendidikan terbesar bagi anak-anak. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh tanggung jawabnya yang mendidik mungkin guru-guru di sekolah atau mungkin pendeta atau mungkin guru-guru sekolah minggu itulah bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak lah. Jangan berpikir demikian Bapak Ibu. Karena sebenarnya pada dasarnya yang menjadi pendidik yang luar biasa itu bagi anak-anak adalah orang tua itu sendiri. Ya. Jadi sebab itu saya katakan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan terbesar bagi anak. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita lupakan ini. Ingat yang saya katakan ini. Bahwa orang tua merupakan pendidik dan keluarga merupakan lembaga pendidikan terbesar bagi anak-anak. Jangan salahkan guru, jangan salahkan pendeta atau hamba-hamba Tuhan kalau anak-anaknya itu tidak hidup dengan baik. Tetapi mari koreksi diri ya Bapak Ibu ya. Koreksi diri. Ada nanti saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat yang lanjut. Orang tua menjadi partner Allah. Ya, orang tua menjadi partner Allah. Jadi melalui keluarga seperti saya sudah katakan, melalui keluarga ini Allah berkarya. Jadi orang tua merupakan tangan kanan Allah.
untuk berkarya bagi masa depan. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu, saya rindu kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Tapi kita akan lihat mungkin ya secara singkat saja Bapak Ibu ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan 11. Ayat yang ke-18 mulai. Saya akan bacakan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Terus yang selanjutnya, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk dan seterusnya. Dalam segala waktu, segala keadaan harus diajarkan firman Tuhan itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, orang tua menjadi partner Allah. Jadi ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, ini yang merupakan satu hal. Kenapa keluarga itu penting? Ya, karena keluarga itu merupakan, di dalam keluarga itu akan mempersiapkan sebuah generasi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah kisah di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada sebuah generasi yang bangkit setelah zamannya Yosua. Di situ generasi yang bangkit itu mereka tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kacau balau. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Tuhan hukum mereka. Terus mereka berseru kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan ampuni, Tuhan berikan keselamatan. Mereka berontak lagi sama Tuhan. Itu yang terjadi. Nah jadi kalau generasi itu tidak dipersiapkan dengan baik, maka yang terjadi adalah seperti itu. Pemberontakan akan selalu terjadi. Ya, bahkan mungkin tidak akan memberontak tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada orang tua mereka akan berontak. Nah, orang tua menjadi partner Allah dan keluarga itu merupakan lembaga pendidikan terbesar bagi anak-anak. Oke, lanjut Bapak Ibu, saya akan singkat saja. Maafkan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di dalam keluarga itu ada yang namanya orang tua. Saya sudah singgung banyak tadi, orang tua. Di sini merupakan pendidik orang tua, bagian-bagian orang tua, atau mungkin saya katakan tanggung jawab atau hal-hal yang diperhatikan atau dilakukan orang tua. Jangan berkata bahwa seperti saya sudah singgung juga tadi, jangan berkata bahwa tugas yang mendidik anak itu adalah guru di sekolah, atau mungkin pendeta, atau mungkin guru sekolah minggu, atau yang berkaitan dengan itulah yang namanya guru-guru. Mungkin kita berpikir seperti itu. Jangan kita mengatakan bahwa hanya tanggung jawab mereka yang mendidik anak. Justru kita salah Bapak Ibu. Tanggung jawab paling besar untuk mendidik anak bukan guru sekolah, bukan pendeta, guru sekolah minggu. Tetapi yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak adalah orang tua sendiri Bapak Ibu. Ya, jangan salah. Yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak, untuk keberhasilan anak adalah orang tuanya sendiri. Sebab itu saya juga tadi katakan jangan salahkan kalau anak-anak itu, jangan salahkan guru-guru sekolah, jangan salahkan guru sekolah minggu kalau anak-anak itu tidak hidup dengan baik. Tetapi koreksi diri sebagai orang tua. Saya pernah mengalami ini Bapak Ibu ya, saya juga pernah mengalami. Ada mungkin orang tua seperti ini. Saya, ini aja ya, ini pointer Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat juga, ini lucu tetapi aneh ya menurut saya. Orang tua. Umumnya orang tua itu tidak suka anaknya rokokan ya Bapak Ibu ya. Tapi ada juga orang tua yang rokokan. Nah tiba-tiba suatu saat dia merokok. Merokok ya. Terus sementara merokok gini datang anaknya. Terus dia bilang gini, kamu jangan sampai merokok ya. Ini lucu sekali Bapak Ibu ya. Saya gak mengerti ya. Tapi aneh juga. Dia sementara merokok, dia larang anaknya merokok. Itu larangan yang apa ya? Apa ya? Saya tidak bisa jelaskan seperti apa ya. Jadi dia sedang menunjukkan merokok itu seperti ini. Tetapi di satu sisi dia larang anak juga itu merokok. Sebenarnya anak itu sebenarnya bingung. Ini bapak ini larang saya rokok atau nyuruh saya merokok. Nah, dia tunjukkan merokok, tetapi dia melarang untuk merokok. Itu aneh. Sama saya tidak bisa jelaskan seperti apa ya.
Saya juga bingung untuk menjelaskannya. Tetapi itu satu hal yang jangan sampai ada yang terjadi dalam kita Bapak Ibu ya. Itu tidak baik. Jadi orang tua mendidik anak dan mendidik itu bukan hanya melalui perkataan. Bukan hanya melalui perkataan dan tindakan. Tetapi apapun yang kita lakukan yang dilihat oleh anak-anak itu juga merupakan salah satu hal secara tidak langsung. Itu juga sudah mendidik anak-anak. Kalau kita rajin beribadah, secara tidak langsung kita sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk rajin beribadah. Kalau kita rajin bekerja, secara tidak langsung kita juga sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk rajin bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merokok, terus kita larang anak-anak jangan merokok. 99% orang tua yang melarang seperti itu, anaknya pasti akan jadi seperti apa yang dia lihat. Ya, Bapak Ibu, saya pernah mengalami, tetapi ini bukan pada orang tua saya, bukan papa saya. Karena setelah saya dewasa, setelah saya sudah mulai mengenal dunia dan mulai tahu-tahu segala sesuatu ya, papa saya sudah tidak merokok. Tapi ada dari keluarga papa saya larang saya. Dia sementara merokok tapi dia ngomong begini. Kalau sampai ini lucu, saya waktu itu saya sedikit hampir mau ketawa tapi saya takut sungkan, takut dipukul juga Bapak Ibu ya. Karena saya masih remaja ya, jadi masih ya. Jadi sementara merokok dia bilang gini sama saya. Karena ada laporan bahwa saya itu merokok. Terus dia ketemu saya di jalan, dia juga sementara merokok. Terus dia bilang begini, kalau sampai saya ketemu kamu merokok, rokok itu saya akan matikan di mulut kamu katanya. Tapi lucu, dia sementara merokok. Nah itu mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang seperti itu, atau mungkin melihat orang seperti itu. Tapi saya bersyukurlah aja, setidaknya saya masih diperhatikan ya. Jadi ada orang-orang seperti itu, atau memang bukan suatu hal yang baik. Tapi justru karena seperti itu, saya pernah merokok Bapak Ibu ya. Saya juga pernah merokok. Nah, sebab itu saya katakan Bapak Ibu, apa yang dilihat itu juga akan dilakukan oleh anak-anak. Ya Bapak Ibu pasti pernah, kita semua pasti pernah mengalami masa kanak-kanak dan kita tahu. Banyak hal yang kita lakukan saat ini, bahkan sampai saat ini, itu adalah suatu hasil dari apa yang kita lihat sejak anak-anak. Kebanyakan. Ada hal-hal yang kita lakukan dari anak-anak sampai saat ini, bukan diajarkan tetapi karena kita terlalu sering melihatnya. Ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Terus yang selanjutnya, orang tua selain menjadi pendidik bagi anak-anak, orang tua itu adalah teladan. Ini seperti tadi saya katakan, teladan bagi anak-anak. Apa yang dilihat oleh anak-anak kepada orang tua, itu yang dilakukan. Nah, jadi di dalam keluarga itu orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita tunjukkan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Contohnya, teladan di dalam mengasihi. Tunjukkanlah kasih kepada anak-anak. Kasih Kristus seperti tadi kita sudah bahas sebelumnya. Keluarga itu dibangun atas dasar kasih Kristus. Jadi tunjukkanlah kasih kepada anak-anak. Ya, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menolong orang lain, bagaimana kita bisa membuat orang lain itu nyaman oleh karena hal-hal yang benar yang kita lakukan. Ya, kita bisa membuat orang lain tersenyum oleh karena kebaikan yang kita lakukan. Nah, terus yang selanjutnya, orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anak di dalam bersosialisasi. Ya. Jangan salahkan anak-anak hidup di dalam pergaulan yang tidak baik kalau mereka mencontoh dari orang tua. Ya. Tapi ini biasanya paling besar pengaruhnya itu adalah lingkungan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, memang kita harus bekerja keras. Maafkan saya belum orang tua ya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih harus bekerja keras di dalam hal ini. Karena ini berkaitan dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, berkaitan dengan sosial ya. Jadi Bapak Ibu di dalam sosial media. Jadi kita orang tua itu harus menjadi, harus bisa jeli dan bisa menyikapi dengan baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Entah itu sosial media ataupun pergaulan secara langsung. Ya. Banyak sekali
orang-orang anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang hidup di dalam pergaulan yang tidak baik. Saya pernah berada di sana dan saya juga melihat, saya sangat bersedih ketika mengenang hal itu dan melihat bagaimana upaya orang tua saya untuk bagaimana saya supaya tidak hidup di dalam hal-hal yang demikian. Ya, sampai mereka itu harus paksa saya untuk sekolah hamba Tuhan, Bapak Ibu. Itu sebenarnya salah satu cara untuk menyelamatkan saya dari dunia yang demikian. Dan saya sangat bersyukur. Dan walaupun itu usaha orang tua yang dilakukan orang tua, tetapi saya yakin itu adalah jalan Tuhan. Karena saya yakin orang tua adalah partner Allah. Ya. Nah, teladan di dalam sosial, teladan di dalam kerohanian. Kalau kita rajin beribadah, saya yakin orang tua yang rajin beribadah, anak-anak akan rajin beribadah. Ya. Sebab itu orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan anak. Ya. Sangat-sangat penting orang tua. Jangan mengatakan itu, oh nanti kalau dia sudah sekolah, dia sudah mengerti segala sesuatu. Jangan berpikir demikian. Karena orang tualah yang harus berperan penting dalam itu semua. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat tentang anak. Saya tidak ingin bahas terlalu banyak tentang anak. Karena Bapak Ibu juga pasti, orang tua pasti sudah banyak mengetahui tentang anak-anak. Karena punya anak ya pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, anak merupakan anugerah Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu tentang orang tua tadi, Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya ini ya, di dalam Amsal ada, di dalam Ulangan tadi kita sudah baca. Jadi teladan bagi anak itu, orang tua merupakan teladan bagi anak. Seperti ini Bapak Ibu, orang tua itu melakukan terlebih dahulu firman Tuhan, lalu anak-anak akan melihat dan mengajarkannya kepada anak-anak. Jangan mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak mau lakukan kepada anak. Jangan kita memerintahkan kepada anak-anak hal-hal yang baik sementara kita tidak melakukan hal-hal baik itu. Oke? Bapak Ibu bisa mengerti tentang hal itu ya. Jadi ini yang dikatakan di dalam Ulangan itu ya. Ulangan pasal 11 ayat 18 dan 19. Jadi firman Tuhan itu terlebih dahulu ada di dalam orang tua, lalu diajarkan kepada anak-anak. Itu yang benar. Jangan kita mengajarkan kepada anak-anak tentang firman Tuhan. Jangan kita suruh anak-anak, ayo kamu baca firman Tuhan. Kita sendiri tidak mau baca firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Ini tentang anak. Anak merupakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Mazmur itu. Saya akan singkat saja. Karena waktunya sudah sedikit lagi Bapak Ibu, maafkan. Dan kita harus lihat juga. Anak itu adalah anugerah Tuhan. Dia memang adalah pemberian Tuhan Bapak Ibu ya. Anak-anak itu ada. Itu semua karena Tuhan. Jangan pernah terpikir di dalam kehidupan kita, kehadiran seorang anak itu adalah pembawa malapetaka. Kehadiran seorang anak itu adalah sesuatu yang membawa hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita mengatakan, apa ya, biasanya istilahnya seperti apa ya? Iya, anak pembawa sial. Jangan sampai itu ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Ketika dia sudah ada di dalam dunia, dia sudah lahir di dalam dunia, dia sudah hidup, itu berarti Tuhan turut campur tangan dan itu adalah kehendak Tuhan. Jangan sampai terpikir dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, ada anak pembawa sial. Itu akan sangat-sangat menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Karena dia ada di dalam dunia ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Dan yang selanjutnya anak itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu bisa baca kisah ini di mana ada orang-orang yang datang kepada Tuhan membawa anak-anak. Terus murid-murid Tuhan Yesus, jangan ganggu dia. Dia sedang istirahat. Tuhan Yesus sedang istirahat. Tetapi apa kata Tuhan? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Ya. Terus Tuhan Yesus juga mengatakan, jika ada yang menyesatkan anak-anak ini, mereka itu lebih baik ditenggelamkan di dalam air. Ya. Jika ada yang menyesatkan anak-anak itu. Sebab itu Bapak Ibu, orang tua adalah pendidik bagi anak-anak. Jika Bapak Ibu menyesatkan anak-anak atau mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak secara langsung atau tidak langsung, maka firman Tuhan Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-6, saya akan bacakan supaya memperjelas. Ingat Bapak Ibu ya,
Bukan hanya pendidik yang menyesatkan, tetapi orang tua juga bisa menyesatkan. Secara langsung atau tidak langsung. Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-6. Ya, Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian kita menjadi salah satu penyesat bagi anak-anak ini. Karena kalau kita menjadi penyesat bagi mereka, maka firman Tuhan katakan lebih baik kita itu ditenggelamkan. Ya, itu sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu ya. Jangan berpikir hanya orang-orang yang mengajarkan, oh ini misalnya ada Mormon, mungkin kita menurut pandangan kita, oh sesat. Ya, hanya orang-orang yang demikian yang bisa menyesatkan anak-anak. Enggak Bapak Ibu. Bahkan orang tua sendiri yang menginginkan anak-anak itu, oh saya ingin anak-anak saya ini hidup baik, saya ingin anak-anak ini hidup masa depannya menjadi sukses. Kita menginginkan yang terbaik bagi anak-anak. Kita juga bisa menjadi penyesat bagi mereka. Ketika kita tidak mendidik mereka dengan baik, ketika kita tidak mengajarkan sesuatu yang baik kepada mereka, kita tidak mengajarkan hal yang baik bagi mereka, maka kita sudah menjadi penyesat bagi mereka. Bapak Ibu bisa mengerti ya. Sebab itu Bapak Ibu, seperti ini juga saya katakan, banyak orang sayang kepada anak-anaknya, sampai-sampai terlalu dimanjakan, lalu mereka tidak bisa mengajarkan anak-anaknya dengan baik. Mereka tidak mengajarkan kepada anak-anak bagaimana bekerja keras. Mereka tidak mengajarkan kepada anak-anak bagaimana harus berusaha. Ya, itu sebenarnya akan menjadikan saat anak itu ke depannya akan menderita. Ya, mereka bukan mengerjakan karena kasih sayang itu terlalu berlebihan ya. Itu sayang itu salah Bapak Ibu ya. Sayang seperti itu, mengasihi atau menyayangi seperti itu salah. Itu bukan kasih sayang namanya Bapak Ibu. Mereka tidak memikirkan masa depan anak-anak. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat seperti apa sih keluarga sih yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan. Ya. Tadi saya sudah singgung, home, banyak orang menginginkan rumahnya itu mewah, megah, besar. Tetapi kita lihat manusia pertama seperti apa. Saya ingin bacakan untuk, ini ayat yang terakhir Bapak Ibu ya, ini yang terakhir. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Dan ini seharusnya menjadi tolak ukur bagi sebuah keluarga atau rumah tangga. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya sempat berpikir seperti ini. Tuhan itu kan sudah punya patron tentang kerajaan surga. Manusia merupakan ciptaan yang paling istimewa dari semua ciptaan Bapak Ibu. Ketika manusia diciptakan, surga sudah ada Bapak Ibu. Kerajaan surga sudah ada. Dan kita sudah tahu bagaimana kemegahan kerajaan surga. Kenapa Tuhan tidak menciptakan sebuah kerajaan atau tempat yang indah-indah seperti yang kita lihat sekarang ini, lalu Tuhan tempatkan manusia di situ Bapak Ibu? Tetapi di sini dikatakan dia membuat atau menciptakan, ya saya katakan membuat sebuah taman di Eden, ya. Tuhan membuat sebuah taman di Eden, lalu menempatkan manusia di sana. Jadi sebenarnya yang membuat kita bahagia bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang besar, bukanlah harta yang banyak, atau bukanlah mungkin rumah kita itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan yang begitu sangat mahal. Apakah itu yang membuat kita bahagia di dalam rumah? Bapak Ibu, kita bisa lihat apa sih rumah atau keluarga seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kejadian 2 ayat 8, Tuhan menempatkan manusia itu di taman. Bukan di dalam satu kerajaan atau istana. Ya. Tapi yang saya pahami adalah mungkin tidak semua orang, tetapi 99% orang itu akan senang kalau berada di taman. Ya Bapak Ibu ya, terima atau tidak, suka atau tidak, 99% orang itu akan suka, akan merasa nyaman, akan merasa tenang kalau berada di sebuah taman. Nah, itu adalah fakta Bapak Ibu ya. Jadi
tidak bisa terbantahkan. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita hidup di dalam keadaan yang seperti itu, suasana taman yang indah, yang nyaman, yang rindang, yang sejuk, itu sebenarnya seperti suasana seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita hidup di dalam sebuah keluarga. Keluarga itu seharusnya demikian. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menempatkan manusia di dalam taman itu, Tuhan itu ada di sana Bapak Ibu. Sehingga ada satu ayat di dalam Kejadian dikatakan ketika setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu datang, dia berjalan-jalan di taman itu seperti yang biasa dilakukannya ya. Jadi Bapak Ibu ada kira-kira seperti itu katanya. Nah jadi Bapak Ibu, Tuhan itu hadir di dalam sebuah keluarga. Ketika dia sudah menjadi saksi di dalam keluarga itu, menjadi saksi atas persatuan, menyatunya dua insan laki-laki dan perempuan, Tuhan itu menjadi saksi, tetapi dia juga turut di dalam semuanya itu bekerja. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan hadir di dalam sebuah keluarga itu, maka kita tahu keadaan manusia pertama itu begitu nyaman, begitu tenang. Dan kita tahu ya Bapak Ibu sampai suatu saat baru masuk ya yang namanya dosa. Tapi sebelum itu, saya yakin dan percaya keadaan manusia itu begitu sangat baik. Mereka bukan ditempatkan di istana, tetapi mereka hidup dengan bahagia. Mereka hidup dengan begitu nyaman. Bapak Ibu yang terkasih, maafkan saya ambil waktunya sedikit. Maukah Bapak Ibu hidup di sebuah rumah yang begitu sangat mewah, di rumah yang begitu sangat besar dan tidak terbilang bagaimana keindahan rumah itu. Tetapi di dalamnya tidak ada kasih. Maukah Bapak Ibu hidup di dalam rumah yang begitu megah, tetapi di sana Bapak Ibu ada kebencian, hanya ada kebencian, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan? Maukah Bapak Ibu hidup di dalam keadaan yang seperti itu? Ya, walaupun kita punya segalanya, dan banyak sekali orang itu melihat bahwa keadaan yang demikian itu bukan menjadi jaminan untuk kenyamanan bagi seseorang hidup di dalam rumah tangga. Banyak sekali orang itu lebih memilih lebih nyaman untuk tinggal di luar rumah daripada berada di rumah sendiri. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan itu juga banyak di kalangan Kristen terjadi. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirkanlah Tuhan di dalam keluarga kita. Hadirkanlah Tuhan dan biarkanlah Dia memegang kendali atas seluruh keluarga kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting bagi kita, ya, maafkan, ya, oke, ya, maaf. Nah inilah yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian. Jadi keluarga Kristen harus dibangun atas dasar kasih Kristus, terus dijalani di dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan yang selanjutnya keluarga Kristen itu haruslah memuliakan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk PA saat ini saya tibakan sampai di sini buat kita. Kiranya Bapak Ibu bisa memahami, dan mari sebagai orang tua kita melihat keluarga kita sendiri, kita deteksi apakah kita sudah berada di dalam ini atau justru kita jauh dari ini semua. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, untuk firman Tuhan, amin untuk firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu senantiasa tetap teguh, tetap kuat. Ini sebenarnya begitu sangat panjang lebar, tetapi waktu kita sangat terbatas, dan Bapak Ibu tetap semangat, dan marilah cari informasi lebih banyak lagi supaya kita lebih memahami tentang keluarga. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah PA saat ini. Saya rindu kita untuk menyanyikan pujian tadi, sekali saja. Karena waktu, maafkan Bapak Ibu, waktunya sudah lewat. Semua baik. Kita berada di posisi ini, semua baik. Dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi
bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa. Ya, kita bersyukur dan sangat bersuka cita di bulan November ini ternyata banyak yang berulang tahun. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Artinya kita tetap harus sadari, kita tetap syukuri kita masih dipelihara oleh Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk adik juga yang berulang tahun. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati dan menyertai kita semua, khususnya untuk yang berulang tahun. Tetap semangat dan pastinya kita akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita akan berdoa, mari Bapak Ibu dan juga saya di sini berdoa, tetapi Bapak Ibu juga berdoa sekalian. Kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat kami belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah firman yang telah kami dengarkan, segala sesuatu yang Hamba-Mu paparkan, semuanya bisa Engkau jelaskan lebih jauh lagi kepada semua umat-Mu ya Tuhan. Baik sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau bekerja untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk beberapa sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini Engkau juga Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan perpanjangan usia. Dan kami bersyukur Tuhan bersama-sama, sebab itu kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Liensin dan juga Bu Meme, Bu Novita, untuk Bapak Quimli dan juga Bapak Denny dan juga adik Verolin. Semuanya Tuhan Engkau sudah pelihara mereka dan kami bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Dan kami tetap berdoa bagi mereka, apapun yang mereka rencanakan di perpanjangan usia mereka saat ini, biarlah Tuhan Engkau semakin memakai mereka, Tuhan Engkau semakin memberkati mereka dan penuh sukacita dengan penuh damai sejahtera bagi mereka semua, baik di dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, juga Engkau memberkati baik suami istri dan juga orang tua mereka, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk beberapa sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dan juga termasuk untuk Bapak Gembala yang saat ini masih di dalam masa-masa pemulihan, masa-masa di dalam semuanya ini Tuhan, kami tetap berdoa, biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan mereka untuk mengerjakan kesehatan yang baik bagi mereka semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan juga secara khusus kami berdoa untuk Bapak dari anak sekolah minggu adik Devi. Kami tetap berdoa saat ini masih di dalam keadaan yang masih kurang baik. Kami tetap berharap sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan kehendak-Mu, Tuhan Engkau memulihkan keadaannya, dan Tuhan Engkau bekerja supaya kehidupan Bapak ini akan menjadi pulih. Dan kami bersuka cita bersama-sama karena Tuhan yang senantiasa menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan kiranya cukupkan senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, bahkan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini menyaksikan live streaming ini.
Kiranya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan senantiasa nyata bagi kami semua. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami di dalam segala aktivitas kami, menyertai kami di dalam setiap hal yang kami lakukan, yang di dalam pekerjaan, yang di dalam pendidikan, atau mungkin yang saat ini di dalam usaha untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya, yang berusaha di dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan, Tuhan Engkau bekerja bagi mereka semua, menyatakan keberhasilan di dalam pendidikan, menyatakan keberhasilan di dalam pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau buka jalan bagi mereka yang saat ini sedang di dalam masalah. Engkau berikan penghiburan bagi mereka yang saat ini sedang di dalam kesedihan. Engkau kuatkan mereka yang saat ini di dalam kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kiranya kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan akan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan kami untuk itu kami percaya kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tanganmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Jika Bapak Ibu yang rindu dukungan doa yang mau didoakan, silakan hubungi kami. Saya dan juga Saudara Daud, Bapak Ibu silakan hubungi. Kami akan senantiasa siap untuk mendoakan. Atau mungkin ingin sharing, silakan hubungi kami. Kalau kami tidak bisa jawab, nanti kita akan tetap cari Bapak Ibu ya. Karena kami juga punya keterbatasan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan perpuluhan namun khawatir ataupun takut keluar rumah, silakan hubungi kami. Kami bisa langsung ke tempat Bapak Ibu dan menyerahkannya kepada bendara gereja. Oke Bapak Ibu tetap semangat, ibadah kita berjalan seperti biasa. Ibadah raya, ibadah PA, dan juga kaum muda setiap hari Sabtu tetap ada. Dan juga sekolah minggu tetap ada. Mari saya juga satu hal sebagai kita sudah belajar tentang keluarga. Mari dukung anak-anak kita karena mereka adalah tanggung jawab kita orang tua. Orang tua memegang peranan penting. Sebab itu perhatikan mereka beribadah sekolah minggu juga ya. Oke Bapak Ibu tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.